Merdeka dan selamat datang pada kajian sejarah Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita tempatnya agak berbeda. Saya sekarang sedang berada pada sebuah kedai atau sebut saja kafe kopi yang bernama Kedai Makiwan. Nah, jadi kalau misalkan kalian ingin nongkrong-nongkrong atau misalkan silahkan kalian datang di sini aja ya, di Jalan Parakan Asri, tepatnya di Buah Batu, Batu Indah ya. Makasih ya Om ya udah ngasih tempatnya buat rekaman. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kekuasaan sebuah perusahaan besar yang pernah berkuasa di Nusantara. Perusahaan ini tentu berasal dari negara Belanda. Perusahaan apakah itu? Ia adalah Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau Perusahaan Dagang Hindia Timur yang disingkat VOC. Jadi, kalian perlu tahu bahwa kita dalam sejarah bangsa Indonesia pernah dijajah oleh sebuah perusahaan yang bernama VOC tadi. Tapi kita perlu tahu lebih dahulu, loh, kenapa VOC bisa berkuasa di sini? Dari mana VOC bisa muncul sebagai sebuah perusahaan? Kita lihat dari latar belakangnya terlebih dahulu. Bahwa kalau kita tarik mundur lebih jauh lagi, sejak awal kedatangan bangsa Belanda ke Nusantara, yaitu sejak keberhasilan ekspedisi yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman, yang mana ekspedisinya berhasil sampai di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Sejak keberhasilan ekspedisi ini, banyak pedagang-pedagang Belanda yang semakin antusias untuk mendapatkan rempah-rempah ke sumbernya langsung, yaitu Nusantara. Tetapi apabila semakin banyak pedagang-pedagang Belanda yang datang ke tempat ini, tentu yang namanya persaingan dalam perdagangan itu sudah pasti muncul. Hanya saja yang perlu dihindari adalah persaingan yang tidak sehat. Nah, bagaimana bangsa Belanda saat itu untuk mengantisipasi persaingan dagang yang tidak sehat ini? Apalagi sudah Belanda sesama pedagangnya bisa bersaing secara tidak sehat, saling curang-mencurangi, sebagai tantangan yang harus dihadapi bangsa Belanda saat itu. Belum lagi bersaing dengan bangsa-bangsa lain seperti bangsa Portugis, bangsa Spanyol, yang mana Belanda sedang memperjuangkan kemerdekaannya dari kekuasaan dinasti Habsburg yang berada di Spanyol sana. Belum lagi Belanda harus bersaing dengan kongsi dagang yang diciptakan oleh Inggris yang bernama East India Company. Makanya disinilah muncul sebuah gagasan dari salah seorang negarawan Belanda yang nama beliau adalah Johan van Oldenbarnevelt, yang mana Van Oldenbarnevelt ini menggagaskan dalam Dewan Belanda saat itu untuk didirikannya sebuah kongsi dagang yang besar yang menyatukan kamar-kamar pedagang yang ada di Belanda saat itu, atau singkatnya perusahaan-perusahaan dagang. Entah itu kamar dagang yang ada di provinsi Zeeland, yang ada di Rotterdam, yang ada di Amsterdam dan sebagainya, itu semua disatukan dalam sebuah kongsi dagang yang besar dengan motif kita di sini menghindari persaingan dagang yang tidak sehat antar sesama pedagang Belanda agar Belanda sebagai negara semakin diuntungkan, sekaligus menghancurkan musuh-musuh Belanda, yang mana musuh-musuh Belanda saat itu tadi sudah saya sebutkan, yaitu Portugis dan juga Spanyol. Maka disitulah dari gagasan Van Oldenbarnevelt terbentuklah Verenigde Oost-Indisch Compagnie yang didirikan pada tahun 1602 sebagai sebuah kongsi dagang yang besar. Inilah latar belakang dari pembentukan VOC. Nah, bagaimana agar VOC ini yang wilayah operasinya itu berjarak sangat jauh dari negeri Belanda, di mana Belanda itu letaknya ada di negeri Eropa sana, kemudian pusat kekuasaannya terletak di Nusantara yang jauhnya bisa sampai ribuan mil. Kemudian jarak tempuhnya sekali jalan bisa 3-4 bulan. Maka di sini negeri Belanda itu memberikan hak istimewa kepada VOC, yang mana hak ini disebut sebagai hak oktroy. Dan hak ini kalau dalam sejarah Indonesia acap kali disebutnya menjadikan VOC seolah-olah
seperti sebuah negara yang berada di dalam negara. Loh, kenapa bisa begitu? Kita lihat satu persatu hak oktroy ini, poin-poinnya. Yang pertama, bahwa VOC itu diberikan hak untuk memonopoli perdagangan dari wilayah patokannya ya, Selat Magelhaens yang ada di ujung selatan benua Amerika sampai dengan wilayah Tanjung Harapan yang ada di ujung selatan benua Afrika. Kalian bisa bayangkan bahwa negeri Belanda di sini memberikan kekuasaan atau keleluasaan kepada VOC untuk memonopoli perdagangan agar dia survive dari persaingan-persaingan yang harus dia hadapi dengan bangsa-bangsa Eropa yang lainnya. Belum lagi tantangan dari kerajaan-kerajaan di Afrika, di Asia yang melawan hegemoni yang berusaha ditancapkan oleh VOC. Dia diberikan hak untuk memonopoli perdagangan. Kemudian yang kedua, nah ini penting ya, bahwa VOC diberikan hak untuk memiliki pemerintahannya sendiri. Loh, kok sebuah perusahaan dagang, sebuah perusahaan diberikan hak untuk menjadi pemerintah? Bukankah ini hak yang dimiliki hanya oleh negara? Nah, makanya di sini VOC bisa mendirikan pemerintahannya sendiri di wilayah jajahannya. Salah satu wujudnya apa? Nah, bahwa VOC ketika awal didirikan, ia dipimpin oleh Dewan 17 yang disebut sebagai Hiren 17, yang mana Dewan 17 ini terdiri dari pimpinan-pimpinan kamar dagang yang disatukan menjadi VOC. Tetapi karena letak VOC kekuasaannya di tanah jajahannya sangat jauh, maka dibutuhkanlah sebuah pemimpin yang memimpin administrasi atau seluruh operasi VOC yang ada di tanah jajahannya, yang disebut dengan jabatan Gubernur Jenderal beserta staf-stafnya. Nah, inilah adalah salah satu wujud di mana VOC memiliki pemerintahannya sendiri sebagaimana hak yang digunakan oleh negara. Kenapa VOC diberikan hak untuk memiliki pemerintahan sendiri? Kemudian yang kedua, nah ini masih berkaitan dengan hak yang seharusnya hanya dimiliki oleh negara. VOC diberikan hak untuk melakukan diplomasi yang bentuknya bisa kerjasama dengan kerajaan-kerajaan atau kekuasaan-kekuasaan yang ada di benua Asia maupun Afrika, atau misalkan menyatakan perang terhadap kekuasaan-kekuasaan tersebut. Loh, bukannya melakukan perjanjian dan juga menyatakan perang itu adalah hak yang hanya dimiliki oleh sebuah negara. Misalkan begini, kalau kita analogikan dengan konteks perusahaan hari ini, apabila sebuah perusahaan atau sebuah perusahaan lah ingin melakukan kerjasama perdagangan dengan negara lain yang melibatkan negara lain sebagai institusi negaranya, tentu yang harus melakukan diplomasinya adalah negara dong, bukan perusahaannya. Ini VOC malah diberikan hak tersebut. Ya, makanya dia disebut sebagai negara dalam negara. Dan kemudian yang keempat, VOC diberikan hak untuk memiliki angkatan perangnya sendiri. Loh, ini lagi-lagi bukannya hak yang hanya dimiliki oleh negara, mendirikan angkatan perangnya sendiri. Bayangkan kalau kita analogikan dalam konteks hari ini, masing-masing perusahaan yang ada di Indonesia itu punya tentara keamanannya sendiri. Bisa-bisa antar perusahaan kalau saling bersaing bisa adu senjata dan sebagainya. Nah, ini adalah hak istimewa yang dimiliki oleh VOC. Kemudian VOC juga diberikan hak untuk mendirikan benteng-benteng pertahanan. Ini kan juga sebetulnya hak yang dimiliki oleh negara melalui angkatan bersenjatanya. Dan yang keenam, VOC diberikan hak untuk mencetak mata uangnya sendiri. Lagi-lagi hak yang hanya dimiliki oleh negara sejatinya, punya mata uang sendiri. Gitu, nggak mungkin dong kalau hari ini setiap perusahaan punya mata uang sendiri. Yang ada ekonomi kita bisa kacau kalau terlalu banyak mata uang yang beredar di dalam negeri, ya. Kurang lebih demikian. Kemudian VOC juga diberikan hak untuk menjaga stabilitas harga rempah-rempah. Bukankah ini kebijakan yang seharusnya dipegang oleh negara, tapi VOC di tanah jajahannya diberikan hak-hak yang demikian, yang mana untuk menjalankan atau menciptakan stabilitas harga rempah-rempah. Nah, di sini VOC mengeluarkan dua buah kebijakan. Yang pertama yaitu hak ekstirpasi, yang mana di sini VOC diperbolehkan untuk menebang atau membakar tanaman rempah-rempah yang ada di perkebunan untuk mengurangi lonjakan atau berlebihnya stok rempah-rempah. Karena kan kalau di hukum ekonomi, apabila
komoditasnya jumlahnya melebihi angka permintaan, maka di sini harga barangnya kan bisa turun. Nah, disinilah VOC untuk menjaga nilai dari rempah-rempah ini. Kalau ada produksi yang berlebih, maka produksi berlebih ininya lah yang ditebang atau dibakar, ya, yang berada di tanah jajahannya. Contohnya misalkan perkebunan atau tanaman rempah-rempah yang ada di Kepulauan Maluku misalnya. Dan agar ini bisa terlaksana, maka VOC pun diberikan hak untuk melakukan pelayaran hongi untuk mengawasi kapal-kapal asing yang masuk ke dalam wilayah Nusantara yang notabene saat itu kebanyakan wilayahnya sudah dikuasai oleh VOC. Apalagi VOC memprioritaskan untuk menguasai pusat-pusat perdagangan yang ada di pesisir pantai. Dan yang terakhir, VOC diberikan hak untuk memungut pajak. Lagi-lagi bukannya negara yang punya hak untuk memungut pajak kepada warga negaranya, tetapi VOC di tanah jajahannya punya hak untuk memungut pajak. Yang mana VOC mengeluarkan 2 buah kebijakan. Yang pertama yaitu pajak berupa atau disebut sebagai kontingenten, yang mana ini adalah pajak berupa hasil bumi yang diperuntukkan untuk wilayah-wilayah yang secara langsung diperintah oleh VOC. Misalkan Keresidenan Priangan. Nah, itu rakyat bayar pajak hasil buminya langsung kepada gubernemen atau pemerintahan VOC yang ada di Priangan. Ada pula pajak yang disebut sebagai verplichte leveransin, yang mana ini adalah pajak yang dibebankan kepada wilayah yang secara tidak langsung diperintah oleh VOC. Misalkan wilayah Kesultanan Yogyakarta atau wilayah Kesunanan Surakarta, sekalipun secara kedaulatan sudah dipegang oleh VOC, tetapi penguasa lokalnya masih berkuasa di situ. Jadi VOC tidak meminta pajaknya atau memungut pajaknya secara langsung, tetapi melalui penguasa lokal yang masih berkuasa di sana. Namanya apa tadi? Verplichte leveransin. Itulah adalah ke-8 hak oktroy atau hak istimewa yang diberikan oleh negeri Belanda kepada VOC, ya, kurang lebih demikian. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita akan membahas apa saja kewajiban, kemudian kebijakan, dan bagaimana perusahaan sebesar VOC pada masa itu bisa sampai runtuh karena kebangkrutan. Kita mulai dari kewajiban yang harus dilakukan oleh VOC sebagai sebuah perusahaan dagang. Yang pertama, bahwa VOC itu harus setia dan loyal kepada raja dan juga negeri Belanda. Tidak boleh VOC sudah diberikan hak-hak istimewa malah membelot kepada negara yang sudah memberikan hak istimewa tersebut. Kemudian yang kedua, VOC itu harus membayar pajak kepada negara. Ngapain negara udah ngasih hak yang istimewa kepada perusahaan yang satu ini, tetapi tidak bayar pajak? Bahkan dari sinilah keberadaan VOC itu menguntungkan kas negara negeri Belanda, ya, dari pajak yang ia bayarkan. Nah, kemudian apa saja kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh VOC? Yang pertama di bidang ekonomi, sebagaimana hak-hak yang telah diberikan kepada VOC, secara ekonomi VOC melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah sebagai komoditas-komoditas perdagangan yang sangat laku di Eropa saat itu. Karena kan di video sebelumnya sudah saya sebutkan fungsi rempah-rempah itu apa saja untuk bangsa Eropa yang punya iklim dingin. Ia bisa digunakan sebagai resep obat-obatan, atau bahan penghangat tubuh, atau bahkan bahan pengawet alami dari makanan. Kemudian VOC pula memungut pajak kepada penduduk-penduduk yang ia kuasai wilayahnya, sekaligus menjaga stabilitas harga rempah-rempah dengan cara yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu dengan cara hak eksirpasinya dan juga pelayaran hongi. Kemudian apa saja kebijakan VOC di bidang politik, yang mana VOC
menguasai, menaklukkan wilayah-wilayah pesisir sebagai prioritas. Karena tadi secara ekonomi VOC harus memonopoli perdagangan. Dan bagaimana caranya agar bisa memonopoli perdagangan? Tentu dikuasailah pusat-pusat perdagangan yang sudah ada sebelumnya, yaitu yang notabene terletak di wilayah pesisir. Misalkan Pelabuhan Malaka, kemudian Pelabuhan Sunda Kelapa yang oleh VOC setelah dikuasai diubah menjadi Batavia, maaf sebelumnya bukan Sunda Kelapa tapi sudah berubah menjadi Jayakarta. Kemudian Pelabuhan Ternate di Maluku, Ambon dan sebagainya, itu adalah wilayah-wilayah prioritas yang harus ditaklukkan oleh VOC saat itu. Kemudian VOC juga melakukan praktik politik pecah belah yang disebut dengan istilah divide et impera. Divide itu pecah atau pisahkan, pecah belah. Impera artinya menguasai, yaitu menguasai dengan cara memecah belah kondisi internal atau musuh yang bersangkutan. Misalkan di Kerajaan Mataram Islam sedang terjadi perebutan kekuasaan antar penerusnya. Nah, disitulah VOC ikut campur dan meminta imbalan berupa wilayah-wilayah pesisir kepada pihak yang diberikan bantuan oleh VOC. Di sini VOC melakukan intervensi. Kemudian secara militer, tentu VOC merekrut orang-orang lokal sebagai salah satu tulang punggung tentara VOC di samping bangsa-bangsa Eropa lainnya yang juga direkrut oleh VOC. Kemudian VOC juga mendirikan benteng-benteng di pusat-pusat kekuasaan yang ia dirikan agar bisa mempertahankan diri dari perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Dan yang terakhir secara sosial, VOC itu menetapkan kebijakan yang bersifat diskriminatif, yang bersifat segregatif, di mana penduduknya itu dikotak-kotakan dan dibagi statusnya secara bertingkat sebagaimana piramida yang kalian lihat di infografik ini. Yang pertama, strata yang paling atas adalah mereka-mereka yang secara kebangsaan disebut sebagai kulit putih. Mereka secara jumlah sedikit, makanya terletak paling atas di piramida dan statusnya paling tinggi. Hak-haknya paling istimewa dibandingkan bangsa-bangsa lainnya, sekalipun letaknya ada di Nusantara, di wilayah kekuasaan VOC. Di bawah kulit putih ada kaum Indo, yang mana kaum Indo ini mereka adalah campuran, istilah hari ininya blasteran. Bisa jadi ayahnya adalah orang Eropa, sedangkan ibunya adalah orang pribumi lokal, ya, disebut sebagai kaum Indo. Kemudian yang di bawahnya lagi, mereka adalah bangsawan Bumi Putra. Mereka orang-orang Bumi Putra, tapi secara statusnya mereka adalah bangsawan, para raden-raden ya misalnya. Kemudian selain bangsawan Bumi Putra, juga orang-orang timur asing, entah itu pedagang-pedagang yang berkebangsaan Tionghoa, Arab, India, Persia, dan sebagainya. Mereka masuk ke kelas yang nomor 3. Dan yang paling bawah adalah orang-orang yang oleh Belanda disebut sebagai inlander atau rakyat pribumi kebanyakan, ya. Inilah kebijakan VOC di bidang sosial yang bersifat diskriminatif dan juga segregatif. Dan yang terakhir yaitu keruntuhan VOC, yang mana VOC sebagai sebuah perusahaan dagang pada akhirnya dibubarkan pada tanggal 31 Desember tahun 1799 karena ia dinyatakan bangkrut. Loh, kenapa VOC dinyatakan bangkrut? Karena VOC yang pertama, dia hutangnya sudah terlalu banyak, terutama hutang yang ia pinjam dari negeri Belanda, yang mana VOC secara kewajiban tadi sudah saya sebutkan, ia harus bayar pajak kepada negara, malah kebanyakan hutang. Nah, kenapa VOC bisa sampai menumpuk hutangnya? Yang pertama, banyaknya pejabat-pejabat VOC yang melakukan praktik korupsi. Kemudian, secara penghasilan pajak juga tidak meningkat karena tadi digerogoti oleh korupsi. Kemudian VOC juga kalah bersaing dengan kongsi dagang yang lain, misalkan kongsi dagang Inggris, yaitu East India Company. Belum lagi kenapa hal-hal ini bisa terjadi, misalkan korupsi bisa merajalela. Karena memang VOC banyak pegawai-pegawainya diisi oleh orang-orang yang memang tidak kompeten.
banyak dari orang-orang Eropa yang misalkan berkebangsaan Jerman, berkebangsaan Denmark, Prancis dan sebagainya, mereka adalah orang-orang buangan, mereka adalah buronan-buronan yang melarikan diri ke Belanda agar lolos dari kejaran polisi, dan mereka mendaftarkan diri ke VOC untuk mendapatkan kehidupan baru. Nah, bayangkan orang-orang seperti ini masuk dan daftar sebagai pegawai VOC. Belum lagi mereka diperlakukan secara kasar oleh pemimpin-pemimpin mereka. Nah, inilah yang menyebabkan kualitas pegawai-pegawai VOC itu sangat rendah, dan akhirnya praktik korupsi, penyelewengan dan sebagainya itu sudah tidak bisa dielakkan kembali. Dan berakhir atau berujung pada bangkrutnya perusahaan besar ini. Dan ini semenjak keruntuhan VOC, terpaksa tanah-tanah jajahan yang sudah dikuasai oleh VOC diambil alih langsung oleh kerajaan Belanda. Yang mana kerajaan Belanda nanti banyak dinamika lah di Eropa sana karena terjadi perang Napoleon. Tapi setelah itu berakhir, kita dijajah oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Ya, inilah kurang lebih pembahasan singkat, pembahasan sederhana, oversimplified mengenai kekuasaan VOC di Nusantara yang berlangsung dari mulai tahun 1610 kalau kita hitung dari gubernur jenderal pertamanya yang menjabat tahun 1610 namanya Peter Both, kemudian sampai keruntuhannya pada tahun 1799. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa. Merdeka!